Dalam video kali ini saya mau ngomongin sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang agak sensitif. Jadi kalau kamu adalah orang yang tersinggungan, ya opsi pertama paling baik ya kamu nonton sampai habis dan kamu benar-benar pikirin konteksnya saya bicara di sini. Atau kalau misalnya kamu benar-benar orang yang sangat tersinggungan dan nggak mau nonton sampai habis gitu ya, karena lebih cepat jempolnya bergerak daripada otaknya berpikir, nggak apa-apa, cari video lain aja. Karena di video ini saya mau ngomongin gimana caranya orang miskin biar jadi kaya. Sesimpel itu. Gimana caranya orang miskin biar jadi kaya. Nah, supaya kita tahu gimana caranya orang miskin jadi kaya, kita harus tahu dulu kenapa orang miskin jadi miskin. Mungkin nggak orang kaya jadi miskin, mungkin nggak orang miskin jadi kaya. Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang miskin tetap miskin? Jadi gini, saya percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, apapun atau dimanapun kondisi finansial kita saat ini, itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan selama beberapa tahun ke belakang. Mungkin 5 tahun ke belakang apa yang kita lakukan itulah yang membuat kita ada di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi keuangan kita saat ini dan kita ngerasa, aduh kok uang gue dikit ya, kok hidup gue susah ya, kok finansial gue pas-pasan ya, malah kekurangan ya. Bukan kemudian menyalahkan apa yang terjadi saat ini, tapi kita harus ingat ke belakang sebetulnya. Setahun terakhir kita ngapain? 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, sampai dengan 5 tahun terakhir. Apa yang kita lakukan? Kita bedah tuh. Setiap hari ngapain? Gaulnya sama siapa? Nah ini penting, lingkungan. Gaulnya sama siapa? Pemikiran kita, mindset kita seperti apa? Kalau sekarang kita kaya, ya 3 hal tadi pasti mendukung kita buat jadi kaya. Circle pertemanan kita bikin kita kaya. Kita bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan ide, penuh dengan solusi, penuh dengan omongan-omongan yang positif, penuh dengan peluang-peluang. Yang kedua, kesibukan kita, aktivitas kita mendukung kita untuk produktif. Produktif artinya kita melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan income yang besar untuk kita. Dan kita juga spending waktu untuk belajar skill-skill yang diperlukan supaya kita bisa jadi penghasil income yang besar. Kita lihat selama 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke belakang kita tuh gimana. Sesimpel itu. Nah, lalu kemudian misalnya sekarang kita sadar nih, oke, kita harus sadar dulu ya dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak sadar, lalu kemudian kita sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan elit global, ya udah selamanya miskin-miskin aja terus. Sesimpel itu. Kalau kita mulai dengan kita merasa kita nggak salah, tapi keadaan lah yang salah, lingkungan lah yang salah, lalu kemudian elit global lah yang salah, pemerintah nih yang salah, ya udah selamanya kita nggak akan berubah karena kita nggak salah. Karena kalau kita nggak salah, ya udah kita nggak akan melakukan apapun untuk mengubah diri kita. Tapi kalau misalnya kita jujur ya, oke. Jadi selama ini saya cuman kerja dari pagi sampai sore di kantor, lalu kemudian di rumah saya kerjaannya nonton YouTube, main Mobile Legend, dan ngapa-ngapain, nanti weekend party sama teman-teman, jalan-jalan, liburan, healing dan segala macemnya. Tidak produktif dan akhirnya sekarang hidupnya gitu-gitu aja. Ya udah, akui aja dulu. Itu yang pertama paling penting. Akui dulu keadaan kita adalah kesalahan kita, tanggung jawab kita, minimal tanggung jawab kita. Bahwa yang bisa mengubah kita dari miskin jadi kaya itu adalah diri kita sendiri. Setelah kita mengakui hal itu dan kita paham bahwa kitalah yang bisa mengubah hidup kita, baru kemudian kita rubah deh yang tadi kita udah omongin. Pertama, aktivitas kita. Aktivitasmu nih saat ini nih dirubah. Yang tadinya pulang kerja gitu kan, cuman main Mobile Legend mungkin, nonton YouTube gitu kan, mungkin Netflix gitu doang kerja aja di rumah, baca novel lah. Nah, kenapa nggak dirubah? Nonton boleh nonton, tapi pilihlah channel YouTube yang isinya orang-orang yang memotivasi kamu, yang isinya ngajarin kamu gimana caranya digital marketing misalnya.
Mau baca buku, boleh baca buku, tapi bacalah buku yang ngajarin kamu gimana cara biar jago jualan, misalnya. Bacalah buku-buku tentang motivasi. Nah, lalu kemudian yang kedua, pertemananmu. Pertemananmu ini bagaimana? Gampang. Mulai sekarang kalau kamu lagi nongkrong sama teman-teman, coba amati. Amati aja. Mereka ngomongin apa sih? Kalau cowok lagi ngobrol sama cowok-cowok, yang diomongin apa sih? Ngomongin cewek kah? Kalau cewek lagi nongkrong sama teman-teman cewek, yang diomongin apa sih? Ngomongin cowok kah? Atau yang diomongin adalah peluang? Peluang bisnis mungkin, peluang investasi mungkin, atau peluang bisa bernetworking mungkin, atau mungkin ngomongin tentang, oh ini ada seminar bagus nih tentang saham, oh ini ada seminar bagus tentang properti gratisan, kita bisa datang belajar tentang properti misalnya, oh ini ada seminar bagus sih tentang digital marketing, kita bisa belajar tentang digital marketing. Kalau misalnya kamu sekarang scrolling TikTok, scrolling YouTube, biasanya ada tuh iklan-iklan seminar TikTok Mastery, seminar affiliate marketing lewat TikTok. Coba aja datang ke sana. Jadi dirubah fokusnya, yang tadinya bergosip, wah gila, di kantor gue ada cowok ganteng nih, ada cewek cantik nih. Dirubah pembicaraannya. Gimana kalau kita punya circle pertemanan, diajak ngobrol peluang bisnis nggak nyambung, gimana? Ya sudah, mau nggak mau, suka nggak suka, ambil langkah radikal, ubah circle pertemanannya. Lalu kemudian kamu bertanya lagi, kalau saya mengubah circle pertemanan, pertama, teman-teman yang sekarang udah ada menganggap saya sombong. Ya pasti sombong lah, orang kamu mau maju kok. Kamu mau maju, mau ganti circle yang lebih bonafit, ganti circle yang bisa bikin kamu lebih maju lagi, ya pasti akan dicap sombong. Pasti. Fakta bahwa kamu dicap sombong artinya teman-temanmu sekarang tidak nyaman dengan kemajuan yang ingin kamu dapatkan. Dan itu adalah bukti dan fakta yang sangat nyata. Mereka nggak mau kamu maju. Pilihannya adalah kamu mau tetap di circle yang itu yang udah nyaman, tapi hidup kamu gitu-gitu aja, atau kamu ganti circlemu. Dan percayalah, ketika kamu udah ganti circle, ketemu dengan teman-teman yang baru, kamu akan nyaman dengan mereka seperti kamu nyaman dengan pertemananmu saat ini. Oke, itu agak ekstrim ya. Gimana dong caranya supaya kita bisa ganti circle pertemanan tanpa dicap sombong sama teman-teman yang lama? Karena siapa tahu kita nggak nemu circle pertemanan yang baru, kita harus kembali ke circle yang lama. Dan kalau kita udah kayak putus hubungan, otomatis kita akan dicap sombong, sehingga nanti kalau mau balik lagi, mereka nggak mau terima kita. Nah, gimana caranya? Caranya gampang. Tetap gaul sama mereka, tapi kurang-kurangin. Yang tadinya seminggu 10 kali, ya seminggu 3 kali aja cukup. 7 kalinya ngapain? Fokus cari circle pertemanan yang baru yang ada di atas sana, yang lebih sukses daripada kamu. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya orang-orang yang sukses, orang-orang yang ada di atas sana mau gaul sama kamu? Gampang. Datang ke seminar, datang ke workshop. Seminar gratisan nggak apa-apa. Kamu datang ke seminar gratisan, isinya adalah orang-orang yang mau belajar, meskipun masih level gratisan. Di sana kamu akan ketemu circle baru yang orang-orang yang mau belajar, mau maju. Jauh lebih baik. Very good start. Daripada ya di rumah main Mobile Legends, nonton Netflix yang gak jelas, nonton YouTube yang gak jelas, gosip sana sini. Mulai dari datang ke seminar yang isinya adalah ilmu-ilmu yang bisa bikin kamu menguasai skill-skill yang baru, skill-skill yang bisa memberikan kamu income yang besar. Datang ke seminar itu satu hal, tapi ngobrol sama peserta-peserta seminarnya, itulah yang sebenarnya menjadi goalmu. Karena kalau cuma cari ilmunya aja, ya YouTubean di rumah juga bisa. Tapi kan mencari circle barunya ini yang membuat kamu harus datang secara fisik ke dalam sebuah seminar. Syukur-syukur kamu bisa kenalan sama pembicaranya, bisa duduk bareng sama pembicaranya, syukur-syukur ya. Tapi kalaupun nggak bisa, nggak ada kesempatan ya, paling nggak ngobrol sama teman kiri kanan lah. Oke, nah dari sana aja nanti udah mulai berubah nih mindsetmu. Karena kamu akan mulai ngobrol dengan orang-orang yang ingin maju, kamu akan mulai ngobrol dengan orang-orang yang ingin mencari peluang, makanya mereka datang ke seminar, sama seperti kamu. Nah, di sanalah hidupmu akan mulai berubah, cara berpikirmu berubah, caramu melihat dunia mulai berubah,
caramu melihat peluang mulai berubah, caramu take action berubah, kebiasaan berubah, maka hidupnya akan berubah. Nah, tadi kita bicara buku kan, gimana caranya kamu bisa baca buku yang bisa ngasih kamu skill. Nah, ini salah satu buku yang saya buat, saya tulis 69 strategi marketing dan branding. Jadi kalau kamu lagi mencari buku yang bisa ngasih kamu skill, high income skill, kamu bisa mulai dari buku ini. Kalau mau beli bukunya gampang, free ongkir segala macam ada, nanti akan ada di bawah di description video atau di komen. Itu nanti kita akan taruh link untuk kamu bisa beli langsung dari Shopee atau dari TikTok Shop. Kamu bisa pilih free ongkir dan segala macamnya dan segala promo-promonya. Mudah-mudahan apa yang ditulis di buku ini bermanfaat. Kamu bisa lihat testimoni-testimoninya, sangat positif review-reviewnya, dan ini bisa bantu kamu untuk punya skill untuk mendatangkan income yang besar. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.